Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Langsung. Saya dari kelas C Pendidikan Geografi Angkatan 2019. Nah, di sini pada mata kuliah telah kurikulum dan konteks geografi, saya akan menjelaskan mengenai esensi kurikulum. Nah, perlu kita ketahui, kurikulum merupakan salah satu alat yang berfungsi untuk mencapai tujuan pendidikan, di mana kurikulum itu merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan, diantaranya ada SD MI, SMP MTS, dan SMA MA. Kurikulum juga disusun oleh pemerintah yang di dalamnya terdapat rencana atau tahapan belajar yang didesain untuk siswa, di mana dengan adanya kurikulum diharapkan dapat mewujudkan generasi yang kreatif, inovatif, dan menjadi pribadi yang berakhlak serta bertanggung jawab. Penyempurnaan kurikulum itu disesuaikan dengan perkembangan zaman yang semakin maju. Selanjutnya kita masuk ke proses identifikasi. Di sini ada 5 poin dalam proses identifikasi. Yang pertama yaitu perencanaan, di mana perencanaan merupakan tahap awal dalam pembentukan kurikulum atau pembuatan kurikulum. Perencanaan adalah sebuah proses untuk mengambil keputusan mengenai tujuan pendidikan yang harus dicapai serta pengalaman belajar yang harus didapatkan oleh peserta didik dalam kurikulum tersebut. Adapun prinsip-prinsip dalam perencanaan kurikulum adalah yang pertama yaitu ada prinsip relevansi, kemudian ada prinsip fleksibilitas, yang ketiga ada prinsip kontinuitas, yang keempat ada prinsip praktis. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin kedua yaitu pengorganisasian. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta juga mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Adapun kegiatan yang berlangsung dalam pengorganisasian kurikulum diantaranya yang pertama yaitu ada kalender akademik, kemudian yang kedua ada penyusunan jadwal pelajaran, yang ketiga ada pengaturan tugas dan kewajiban guru yang dilandasi oleh kebersamaan, keadilan, dan tidak menimbulkan permasalahan. Dan yang keempat yaitu menyusun program kegiatan sekolah berdasarkan visi, misi, dan tujuan sekolah. Selanjutnya poin ketiga yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan kegiatan implementasi kurikulum dilakukan oleh guru dalam proses mengajar. Nah, dalam tahap ini guru memiliki peran yang sangat penting sebab gurulah yang mengkoordinasi situasi kelas. Guru akan menyampaikan pelajaran dengan pedoman pada kurikulum yang telah dibuat. Kemudian, jika guru profesional atau jika guru yang tidak profesional juga akan menjadi masalah yang menjadi salah satu penyebab tidak berjalannya dengan baik program pendidikan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu atau yang selanjutnya yaitu ada pengawasan. Untuk memantau jalannya administrasi kurikulum dengan baik, maka harus dilakukan kegiatan pengawasan. Tujuannya yaitu untuk memastikan semua pelaksanaan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi merupakan tahap akhir dalam administrasi kurikulum. Kurikulum yang telah dibuat dan diterapkan akan dievaluasi. Tujuan dari kurikulum adalah untuk menilai sejauh mana keefektifan kurikulum tersebut serta untuk menentukan keberhasilan dari kurikulum yang telah dibuat. Selanjutnya, kita masuk ke analisis, sintesis, dan evaluasi serta pengambilan keputusan dan kreasi elemen kurikulum. Nah, di sini kurikulum ini didesain untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Sukma Dinata dalam tim pengembang MKDP pada tahun 2013 menjelaskan bahwa terdapat 5 prinsip umum dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama ada prinsip relevansi, yaitu
ada dua jenis, prinsip relevansi eksternal, artinya kurikulum harus sesuai dengan tuntutan masyarakat yang ada pada masa kini maupun kebutuhan-kebutuhan yang diprediksi pada masa yang akan datang. Dan yang kedua yaitu ada prinsip internal, prinsip kesesuaian antar komponen-komponen itu sendiri. Nah, yang kedua kita masuk ke prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas adalah kurikulum dikembangkan secara berkesinambungan yang meliputi sinambung antar kelas maupun sinambung antar jenjang pendidikan. Itu perlu diadakannya kerjasama di antara para pengembang kurikulum dari berbagai jenis, kelas, dan jenjang pendidikan. Yang ketiga masuk di prinsip praktis atau efisiensi, yaitu mudah diterapkan di lapangan. Para pengembang kurikulum harus memahami terlebih dahulu situasi dan kondisi tempat di mana kurikulum itu akan digunakan. Nah, selanjutnya masuk ke prinsip keefektivitas, menunjukkan suatu pengertian bahwa kurikulum selalu berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai. Nah, jenis dan karakteristik tujuan yang ingin dicapai juga harus jelas. Dan yang terakhir yaitu prinsip khusus. Prinsip khusus artinya merujuk pada prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan komponen-komponen kurikulum itu sendiri, di mana setiap pengembangan kurikulum atau satu komponen berbeda dengan komponen lain